Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 1 September 2022. Merendahkan hati dan membuka hati bagi Dia. Bacaan liturgi hari ini diambil dari 1 Korintus 3 ayat 18 sampai dengan 23 dan Injil Lukas 5 ayat 1 sampai dengan 11. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, bagi kita semua saudara, pengalaman masa lalu seringkali kita jadikan guru dalam kehidupan. Dengan berpegang teguh dan pada pengalaman sebagai pedoman untuk mengerjakan sesuatu atau menyelesaikan permasalahan yang ada. Ini juga menjadi patokan bagi Simon yang berprofesi sebagai nelayan. Saat Yesus menyuruhnya bertolak lebih dalam dan menebarkan jalannya, Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa." Lukas 5 ayat 5. Kita melihat saat itu Simon memakai kepintarannya untuk menyampaikan alasan kepada Yesus. Kita pun saudara sering bersikap seperti Simon yang memakai kepintaran kita karena pengalaman-pengalaman pribadi kita. Mungkin di saat kita sedang dirundung permasalahan di dalam hidup ini, atau sedang sakit berat, atau mungkin perekonomian kita hampir bangkrut. Kita masih dengan kepintaran kita dan kita berpikir sudah pupuslah harapan hidupku ini. Masalah yang besar, hubungan dengan pasangan yang sudah berat ini, bagaimana bisa bersatu lagi? Sakit yang parah ini, mana mungkin ada harapan sembuh? Masa pandemi yang tak tahu kapan berakhir ini, bagaimana perekonomian ini bisa pulih kembali? Semuanya ini saudara-saudara, kita berpikir dengan pikiran-pikiran kita. Semuanya mustahil bisa berlalu dan akan berakhir dengan kebaikan, kesembuhan dan sebagainya dan sebagainya. Ketahuilah bagi kita, Tuhan tidak membutuhkan pengakuan manusia untuk melakukan suatu perkara. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 37. Saya ulangi saudara. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Banyak di Alkitab kita jumpa bagaimana perkara-perkara yang mustahil di hadapan manusia dikerjakan Allah saudara. Kita ambil contoh saja. Sarah yang sudah lanjut usia dibukakan rahimnya sehingga beroleh keturunan. Yang kedua saudara, wanita pendarahan 12 tahun. Menurut pengalaman tak dapat disembuhkan. Namun oleh Yesus saudara, dengan kuasanya bisa disembuhkan. Dan masih banyak lagi kesaksian-kesaksian yang dapat kita lihat. Di mana mustahil bagi manusia, namun bagi Allah itu tidak saudara. Injil hari ini. Simon yang berpengalaman dan memahami sekali akan situasi dan kondisi saat penangkapan ikan. Jika diikuti pikirannya, perintah Yesus merupakan suatu kemustahilan untuk mendapatkan ikan saat itu. Dan hanya membuang waktu dan tenaga saja. Namun kita melihat saudara-saudara, Simon merendahkan hati dan membuka hati untuk Yesus. Katanya, Simon menjawab, "Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Lukas 5 ayat 5. Karena engkau menyuruhnya. Siapa yang menyuruhnya? Yaitu Yesus Tuhan sendiri. Maka dia mengatakan, "Aku akan menebarkan jala juga." Di sini kita melihat ketaatan dari Simon saudara. Apa yang diperintahkan oleh Yesus walau dia tahu dan sangat tahu dan memahami situasi saat itu.
Namun Simon mau setia dan taat mengikuti Yesus. Kita melihat bagaimana ketaatan Simon yang merendahkan hati dan membuka hati kepada Yesus. Yang tadinya mustahil, saudara. Menurut pikirannya saudara itu mustahil. Sekarang saudara, sekarang terjadi keajaiban. Dia mendapatkan ikan yang berlimpah-limpah hingga jalannya hampir sobek. Di sini jelas sekali bagaimana kita akan mendapatkan berkat kasih Allah Bapa melalui putranya Yesus Kristus. Yaitu perlunya kita merendahkan hati dan membuka hati saudara. Merendahkan hati di sini berarti kita menyadari dan mengakui akan ketidakmampuan kita saudara. Ketidakberdayaan kita, kita mau mengakui dan mempercayai kuasa yang ada hanya pada Yesus Kristus Tuhan kita. Membuka hati berarti kita mau masuk ke dalam kehidupan kita dan membiarkan Yesus yang melakukan semuanya itu saudara. Ingat saudara, membuka hati berarti kita mau Yesus masuk dalam kehidupan kita dan membiarkan Yesus yang melakukan semuanya. Nah, saudaraku yang terkasih, bagaimana dengan kita saat ini saudara? Apakah kita taat pada Yesus? Apa masalah kita saat-saat ini? Dalam perkawinan kita kah? Masalah keluarga, masalah anak, sakit penyakit, finansial kita dan lain sebagainya. Hari ini Yesus dengan kasih-Nya mau menghampiri kita pribadi lepas pribadi. Kita semua secara pribadi saudara. Dan Yesus mau masuk lebih dalam di dalam kehidupan kita. Maka rendahkanlah hati kita, buka hati kita kepadanya. Adakah kita mau menerima kehadirannya saudara? Adakah kita mau merendahkan hati kita di hadapannya? Maukah kita membuka hati kita untuk Yesus saudara? Kalau kita mau menerima berkat-Nya, kita harus merendahkan hati kita dan membuka hati kita buat Yesus saudara. Apapun berkat yang kita terima hari ini, harus kita syukuri. Dan kita mau seperti Simon yang mau juga membagi berkat yang sudah dia terima. Semoga Injil hari ini mengingatkan kepada kita semua agar mau selalu taat akan Dia dan mau merendahkan hati serta membuka hati buat Tuhan kita Yesus Kristus. Agar Tuhan Yesus dapat masuk di dalam kehidupan kita dan boleh berkarya di dalam kehidupan kita. Berkat kasih-Nya yang melimpah selalu tercurah atas kita yang percaya akan Dia, Tuhan kita Yesus Kristus, yang hidup bersatu bersama Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alehim.